Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberikan umur sehingga kita bisa sampai ke tempat ini. Kita diberikan keringanan hati sehingga mampu melangkahkan kaki kita untuk kita kembali bersama-sama di taman surga ini untuk belajar memperbaiki bacaan Quran kita sehingga kedepannya bisa lebih baik. Selanjutnya salat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan kita sepanjang hayat, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk lebih berkahnya acara tahsin kita pada malam hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami berikan sepenuhnya waktu kepada Al-Ustadz Purni untuk materinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tahsin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang mudah-mudahan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai dengan pertemuan ini kita sudah cukup banyak materi-materi yang kita sudah pelajari. Kita sudah sampai pada huruf dal, ya. Berarti sudah berapa huruf yang sudah dipelajari? Sudah 8, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal. Sudah 8, ya. Sudah 8 dari 28, ya. Sudah cukup banyak, ya. Maka pembahasan teori-teori yang sudah kita pelajari tentu harapannya adalah berbanding lurus juga dengan praktek kita dan juga kemampuan kita dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut secara baik dan benar, ya. Jadi begitu selesai 30 huruf tersebut kita pelajari, maka harapannya selesai pula, ya, dan bagus pula, ya, bacaan Quran kita tentunya. Itu yang kita harapkan, walaupun nanti itu masih butuh waktu panjang, ya, untuk latihan
seterusnya ya. Menghaluskan bacaan kita sehingga install materi yang ada di kepala kita sebelumnya itu bisa lebih bagus, karena biasanya kepala kita sudah terinstall dengan gaya belajar dan materi belajar Quran yang lama dari orang tua dan nenek moyang kita, yang itu membutuhkan software yang baru ya, membutuhkan ini ya, membutuhkan waktu, membutuhkan ikhtiar untuk bisa melakukannya. Baik, kita mulai dengan latihan makharijul huruf dulu, latihan membaca syair-syair ya, menghafalkan syair-syair seperti yang ditugaskan minggu lalu ya. Jadi tugas kita minggu lalu cukup banyak ya. Pertama, menghafalkan syair-syair makharijul huruf, kemudian yang kedua melakukan latihan yang ditugaskan, yang ketiga memindahkan catatan dari buku usang ke buku yang keren gitu ya. Kemudian yang keempat menyalin ulang syair-syair makharijul huruf. Insyaallah sudah semua ya. Ini Pak Haji sudah kelihatannya baru bukunya. Alhamdulillah. Tebal lagi. Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti bukunya ini bisa diwariskan kepada anak cucu ya. Bisa diwariskan kepada anak cucu. Ya. Jadi kalau buku tebal sulit dia rusak itu ya. Tapi kalau bukunya tipis kemudian kecil-kecil biasanya daya tahannya sebentar, paling hanya berapa tahun ya. Tapi kalau bukunya tebal, insyaallah harapannya bisa puluhan tahun ya. Tulisan tangan kita walaupun kita sudah tidak ada masih bisa dibaca oleh anak-anak cucu kita. Baik, kita sudah hafal semua ya syair makharijul huruf seperti yang ditugaskan minggu lalu ya. Mari kita coba. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawai tantahi. Tsani aqsal hal ki hamzun ha'u thumma li waslihi fa'ainun ha'u. Sampai di situ ya. Kita ulang kali lagi. Makharijul huruf li sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawai tantahi. Thumma li aqsal hal ki hamzun ha'u thumma li waslihi fa'ainun ha'u. Thumma li waslihi fa'ainun ha'u. Situ letak salahnya ya. Coba kali lagi. 1, 2, 3. Makharijul huruf li sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawai tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li waslihi fa'ainun ha'u. Bagaimana mengucapkan huruf ha? Iya, ha coba. Ha, fa'ainun ha'u. Coba. Fa'ainun ha'u. Jangan samakan ha yang pertama tadi dengan ha yang ini. Ya, bedakan suaranya. Ya. Summa li aqsal hal ki hamzun ha'u summa li waslihi fa'ainun ha'u. Ya, coba diulang kali lagi. 1, 2, 3. Makharijul huruf sab'ata
عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Iya, jadi berbeda antara hak yang pertama tadi, summa li aqsal halqi, itu maksudnya adalah huruf yang keluar dari aqsal halq, yaitu pangkal tenggorokan, yaitu hamzun ha'u, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian summa li wasṭihi, kemudian yang keluar dari tengah-tengahnya, maksudnya tengah-tengah tenggorokan, ya, fa'ainun ha'u, yaitu huruf ain dan huruf ha. Sudah? Ya. Coba setengah ini ya, setengah ini. 1, 2, 3. فخرج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Ya, coba bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Ya. 1, 2, 3. خرج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Dan terakhir sebelah kanan. 1, 2, 3. مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Sekali lagi. 1, 2, 3. مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Khair, barakallahu fiik. Kemudian lanjutannya apa? Syair berikutnya, satu bait berikutnya. Adnahu, ya. Adnahu, qainun, kha'uha, wal qaf, fauku, wal qafu, aqsal lisani, adnahu qainun, kha'uha, wal qafu. Terus aqsal lisani fauku summal kafu. Aqsal lisani fauku summal kafu. Coba. Ulang. Adnahu qainun kha'uha. Adnahu qainun kha'uha wal qafu. Aqsal lisani fauku summa. Aqsal lisani fauku summal kafu. Aqsal lisani fauku summal kafu. Ya, perhatikan harokatnya di situ ya. Saya ragu, coba lihat aneh. Karena harokat itu mengubah maknanya. Adnahu qainun kha'uha wal qafu
aqsal lisani fauqu summal kafu. Jadi maksudnya ya, adnahu, dan adapun yang keluar dari ujungnya, maksudnya ujung halak, yaitu goinun kho'uha, yaitu huruf goin dan kho. Ya, kemudian lanjutannya wal qafu, dan huruf qaf, yaitu aqsal lisani, keluar dari pangkal lidah. Sekarang ini marut yang kedua. Tadi marut yang ketiga ya. Marut yang ketiga yang ini. Tadi marut yang kedua al-halak. Sekarang sudah masuk bab marut yang ketiga, yaitu al-lisan. Mulai dari huruf qaf, yaitu wal qafu, dari mana marutnya? Aqsal lisani, yaitu pangkal lidah. Fauqu, ya maksudnya adalah lebih atas. Summal kafu, kemudian kaf, lebih bawah. Marutnya sama-sama mereka keluar dari aqsal lisan, tapi huruf qaf dia lebih atas, kemudian huruf kaf dia lebih bawah. Itu maksudnya ya syair ini. Ini tolong dihafal. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Adnahu bainul kha'uha wal qafu aqsal lisan fauqu summal kafu. Saya kasih waktu 5 menit untuk menghafalnya. Oleh orang-orang yang telah mengujinya, melakukan tahqiq penelitian. Jadi ada berapa kelompok para ulama dalam memilih marut? Ada 3. Yang pertama, kelompok yang mengatakan berapa marut? 17. Kelompok ulama yang siapa pelopornya? Imam Al-Khalil ya. Kemudian yang kedua yang mengatakan 16. Siapa yang pelopornya? Imam Sibawai. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu berapa jumlahnya? 14. Siapa pelopornya? Siapa pendukungnya di situ? Imam Al-Qutrub. Imam Al-Qutrub. Jadi yang dari ketiga pendapat tersebut, yang paling banyak para ulama memilih kelompok yang mana? 17. Nah, itu maksudnya ya. Marut yang pertama disebut kelompok marut yang pertama namanya Al-Jawab. Sebutkan dalilnya. Alif mati. Bukan, syairnya maksudnya. Bacakan syairnya. Nggak usah lihat bukunya, kan sudah dihafal. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahai. Itu maksud syairnya ya. Jadi marut yang pertama adalah al-jawab. Di situ hurufnya yaitu huruf A, alif, wa ukhtaha, dan juga saudara-saudara alif. Mana saudaranya alif? Waw dan ya. Itu maksud syairnya ya. Jadi syairnya ringkas tetapi maksudnya banyak ya. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Jadi mahrut yang pertama namanya al-jawab. Huruf-hurufnya ada 3, yaitu alif dan saudara-saudara alif. Mana dia saudara alif? Waw dan ya. Paham sampai di situ? Gimana Pak Haji? Pak Haji sudah paham kan? Insyaallah ya. Pelan-pelan ya. Sengaja saya tanya ini supaya ngerti maksudnya, paham maksud syair yang dihafal itu ya. Jadi enggak hanya sekedar syair kosong. Tapi syairnya itu, kalimat-kalimatnya itu memiliki makna yang sangat dalam, sangat luas. Ya, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya. Mana dia? Wa ukhtaha wahi, dan juga saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya alif, ya. Ya, wahiyah. Maksudnya mana dia? Hurufum maddin, yaitu huruf-huruf mad itu. Ya, jadi huruf alif, huruf waw, dan huruf iya ini adalah huruf-huruf mad. Jadi huruf-huruf mad itulah yang disebut dengan huruf al-jawab. Sebab nanti ada
waw yang bukan huruf mat, maka dia bukan waw al-jaub. Ada huruf ya yang bukan huruf mat, maka ya itu bukan ya al-jaub. Ada alif yang bukan huruf mat, maka dia itu alif atau hamzah yang bukan al-jaub. Ham huruf madin lil hawa'i tantahi, yaitu huruf-huruf yang habis di udara ketika ini. Jadi suaranya habis sesuai dengan habisnya napas kita. Kemudian syair berikutnya summa li aqsal halqi. Maksudnya di situ marut yang keberapa? Marut yang kedua. Mana marut yang kedua? Namanya al-halak. Yang pertama yaitu aqsal halak, yaitu pangkal tenggorokan. Summa li aqsal halqi. Mana dia hurufnya? Hamzun ha'u, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Summa li wastihi, kemudian di tengahnya wastun. Jadi wasatiyah itu maksudnya tengah-tengah, moderat ya. Kan sering kita dengar wasatiyah. Ya, wasatiyah artinya tengah-tengah ya. Summa li wastihi, kemudian di tengah-tengahnya maksudnya tengah-tengah tenggorokan. Fa'ainun ha'u, yaitu huruf ain dan huruf ha. Kemudian yang barusan dihafal ini, alhamdulillah antum cepat sekali menghafalnya. Mana dia? Sudah hafal semua kan? Ya, 5 menit langsung antum hafal semua kan? Ya, yaitu adnahu ghainun kha'uha. Yang ketiga, ya, pembagian dari al-halaq yaitu adna'uha. Adna'un maksudnya adalah adna ujung tenggorokan. Adnal halak ujung tenggorokan. Mana dia? Ghainun kha'u, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Ya. Kalau di kitab Tuhfatul Atfal ya, ghain dan kha itu disebut dengan mu'jamatan, yaitu dua huruf yang memiliki telur di atasnya. Kalau ha dan ain itu namanya muhmalatain, yaitu huruf yang tidak memiliki telur. Ya, jadi kalau ada telurnya di atas, ya, itu guru nahu saya gitu caranya ngajar dia dulu ya. Jadi mudah sekali kita ingat ya. Kalau dia telurnya 2 di atas, itu tandanya dia perempuan katanya. Tapi kalau ada 2 telur di bawah, itu menunjukkan dia laki-laki. Betul juga ya kan. Jadi kalau bilang yaqra'u, telurnya di bawah kan ya, berarti itu menunjukkan dia laki-laki. Taqra'u itu menunjukkan bahwa dia itu perempuan. Hiya taqra'ul kitab, jadi tak telurnya di atas 2. Nah, karena telurnya di atas 2, maka dia itu perempuan. Ya, tak marbutoh ya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, annahu qainun kha'uha wal qafu, dan huruf qaf ya, aqsal lisani. Huruf qaf yaitu masuk pada pembahasan marot al-lisan. Berarti sudah masuk berapa marot? Sudah ada 3. Pertama tadi apa namanya? Al-jaub. Yang kedua al-halaq. Yang ketiga al-lisan. Al-lisan yang pertama hurufnya di situ adalah huruf qaf. Kita belum masuk situ ya, masih jauh. Ya, kemudian huruf kaf nanti. Pauku maksudnya adalah huruf qaf paling atas, kemudian huruf qaf lebih bawah. Kita akan jelaskan perbedaan huruf qaf dan kaf, walaupun sama-sama keluarnya dari pangkal lidah. Tapi pembahasan kita belum sampai di situ. Kita masih pada pembahasan yang lebih awal. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Hai, barakallahu fikum ya. Kita kembali lagi ke materi kita yang jadi ini syairnya kita tutup dulu. Tugas antum menambah hafalan minggu depan, mulai dari syair yang pertama diulang, bait yang pertama sampai yang terakhir barusan, yaitu adna'uha ghainun kha'uha wal qafu ya, aqsal lisani fawqu. Jadi sampai di situ ya. Sampai di situ nanti syairnya tambah lagi 1 bait ya, insyaallah depan
akan saya tanya satu persatu ya, apa makna dari syair-syair tersebut. Jadi harus difahami maksudnya ya. Bagi yang belum paham boleh tanya teman-temannya atau boleh tanya saya, boleh menjapri saya ya. Saya akan jawab pertanyaannya sampai sebelum hari H ya, saya akan jawab sampai hari Jumat ya. Ada yang bertanya boleh sampai hari Jumat, tapi kalau tidak perlu ditanyakan ke saya, boleh dengan teman-temannya. Sudah. Sekarang kita kembali lagi ke materi kita di buku Iqra ya. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah latihan huruf dal ya. Sekarang kita masuk dal, sudah latihan ya di buku Iqra-nya sudah? Belum. Nah, di Iqra belum. Oh, di buku Iqra-nya belum. Sekarang kita latihan huruf dal dulu ya. Iya, kita lihat halaman 11 ya. Silakan cek buku Iqra-nya halaman 11 ya. Semuanya da, coba. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Ya, hati-hati kesalahan huruf dal terlalu ditekan. Terus yang kedua, ya, jangan sampai ada aliran nafas, desis, ya. Sebab dal itu adalah huruf jahar. Huruf jahar artinya huruf yang dia tidak mengalirkan udara, huruf yang dia tidak mengalirkan nafas ketika mengucapkannya. Jadi tidak boleh mengucapkan huruf da, ti, tu. Ada udara yang mengalir, tidak boleh. Tidak boleh ada nafas yang keluar. Jadi harus da, di, du. Tidak ada udara, tertahan udaranya ya. Semuanya da, di, du. Da, di, du ya. Langsung bacaan contoh di bawahnya. Kho, da, da. Kho, da, da. Ha, da, kho. Ha, da, kho. Ya. Ha, da, fa. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Ja, ha, da. Ja, ha, da. Ja, ha, da. Kho, ta, da. Kho, ta, da. Ya, terdengar huruf tak belum tepat ujung lidahnya dengan giginya. Perhatikan. Kho, ta, da. Kho, ta, da. Ta, Ta, ti, ti, tu. tu. Bat, Bat, ta, ta, ti, ti, tu. tu. Bat. Bat, Masih belum benar. Ta, ta, ti, ti, tu. tu. Bat. Bat, Bat. bat. Ujung lidah menyentuh pangkal. Ujung lidah ada di bagian pangkal gigi. Coba ta. Ta, Iya, sambil fokuskan ujung lidahnya ke bagian pangkal gigi seri yang atas, ya. Ta, 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 ta. ti, Ti, tu, tu. ta, Ta, ti, ti, tu, tu. bat, 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 bat. ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu. Bat. Ini PR-nya ini belum kelihatan hasil latihannya yang sebelum-sebelumnya, ya. Kho, ta, da. Kho, ta, da. Ya. Ha, ja, da. Ha, ja, da. Ha, ja, da. Ha, ja, da. Tha, ba, da. Sa, ba, da. Tha, ba, da. Sa, ba, da. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Ha, ba, da. Ha, ba, da. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Ya, hati-hati mengucapkan ja, da, ja, nanti keselio lidahnya menjadi ja, nada, janda larinya, ya. Hati-hati, ya. Ya. Ja,
Daja. Coba. Jadaja. Hajata. 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 Khodada. 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 Abatasa. 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 Jahakhoda. Jahakhoda. Hai, barakallahu fikum. Sudah semua? Sekarang berpasang-pasangan. Setelah itu nanti saya akan dengarkan satu persatu. Ya. Cari pasangan masing-masing ya. Mulai bisa. Iya, silakan ya. Da. Bismillah. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Khair barakallahu fikum. Lanjut. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Hai, barakallahu fikum. Lanjut. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Hai, barakallahu fikum. Lanjut. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Khair barakallahu fikum. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Khair barakallahu fikum. Lanjut. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Khair barakallahu fikum. Lanjut. Da. Khodada. Hadakho. Hadatha. Jahada. Khotada. Hajada.
sabada, jahakho, habada, jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakhoda. Khair, barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Da, khodada, hadaho, hadatha, jahada, khotada, hajada, sabada, jahada, jahaho, habada, jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakhoda. Coba ulang. Dari awal. Enggak itu, dia itu. Abatasa, jahakhoda. Khair, barakallahu fiik. Nanti kita perbaiki ya. Nanti waktunya ada cukup. Da, khodada, hadakho, hadasa, jahada, khotada, hajada, sabada, jahakho, habada, jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakhoda. Khair, barakallahu fiik. Lanjut. Da, khodada, hadakho, hadasa, jahada, khotada, hajada, sabada, jahakho, habada, jadaho, hajata, Jada pada bilang ke jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakhoda. khair, barakallahu fiik. Lanjut. Fokus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah huruf. Da, khodada, hadakho, hadasa, jahada, khotada, hajada, sabada, jahakho, habada, jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakhoda. Khair, barakallahu fiik. Lanjut. Da, khodada, hadakho, hadasa, jahada, khotada, hajakho, hajada, sabada, jahaja, habada, jahakho, habada, jadaja, hajata, jadada, abatasa, jahakhoda. Khair, barakallahu fiik. Ini project tukar-tukar hurufnya ya. Hati-hati ya, Faji ya. Bahaya, salah fokus, salfok nih ya. Khair, barakallahu fiikum jami'ah. Alhamdulillah, sebelum kita tutup pada yang sangat penting, ada pertanyaan. Khair, barakallahu fiikum. Saya kira Wakil yang lain. oh iya, silakan. Apa namanya? Ini sudah setiap nanya yang teman-teman sebenarnya cuma mungkin lebih abdul Pak Ustadz yang jawab. Iya, iya. Apa namanya? Kita kan butuh tahunan Pak Ustadz belajar ini kan. Seperti Bapak Ustadz lama lebih dari 7 tahun. Tentu kami mungkin lebih dari itu nanti begitu. Jadi kira-kira ini sampai di rumah nih gimana kira nih? Bisa nggak kita kasih tahu istri anak ada apa namanya yang sudah kita dapat atau harus tunggu 7 tahun dulu? Jangan. Maksudnya ngajari. Ya mesti tahu lah. Ya, kalau menggunakan hadis Rasulullah, hadis sahih dari Imam Muslim, balighu anni walau ayat, ajarkan
sampaikan ilmu dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi apa yang sudah antum ketahui itu sudah ajarkan, ya. Bertahapkan apa yang antum kuasai sekarang, ajarkan istri dengan kemampuan yang ada sekarang ini. Nanti ilmunya bertambah, ajarkan lagi penambahan istri. Nanti bertambah, ya semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah yang kita ajarkan. Jadi bukan menunggu 7 tahun setelah mahir dulu baru kemudian mengajar, bukan itu, ya. Itu untuk kalangan terbatas, anak istri, diajari sesuai dengan ya kemampuan kita. Insya Allah tidak ada masalah, ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Jadi baru belajar saja sudah dianggap sebagai yang terbaik menurut Rasulullah, ya. Jadi menurut Rasulullah SAW, kita baru belajar Quran saja, teman-teman, itu sudah dianggap sebagai khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi dari sekian banyak ini umat Rasulullah ini baik-baik semua, tapi yang terbaik di antaranya adalah mereka yang belajar Al-Quran. Jadi baru belajar statusnya sebagai penuntut ilmu saja, belajar Al-Quran sudah menjadi orang yang terbaik. Ya, kemudian nanti, ya, karena menggunakan huruf atop yaitu huruf wawu, maka status belajar dan mengajar itu adalah 2 paket. Artinya kalau kita sudah punya ilmu, maka kita juga punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain, ya. Minimal kita ajarkan kepada anak istri kita, minimal kita ajarkan kepada siapa saja, ya. Jadi kalau kita sudah bisa sedikit, insya Allah, ya kemampuan kita yang sedikit itu yang diajarkan. Dalilnya adalah ya, mala yudroku kullu la yudroku jullu. Itu kaidah fikihnya, ya. Jadi jangan tunggu mahir dulu baru bisa. Jadi jangan gara-gara kita belum mahir terus kemudian kita nggak mau mengajarkan anak istri kita. Jadi kalau bahasa pepatah lokalnya tiada rotan akar pun jadi, itu barangkali boleh-boleh juga maksudnya, tapi sama sekali salah juga tanpa artinya yang tidak benar tentunya antum tidak pernah belajar lalu kemudian mencoba mengajarkan, tidak pernah belajar dari siapapun tiba-tiba ngarang-ngarang lalu ngajarnya ngawur, itu yang nggak benar, ya. Tapi kalau belajar dari orang lain yang antum yakini ilmunya baik, maka apa yang antum dapatkan ajarkan ilmu sedikit itu kepada orang lain. Demikian mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah wa alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.